tapi nggak mau kelihatan gue nggak baik-baik aja, apalagi depan Pak Budi. Oh, mereka kayak kaku gitu ya. Terus Fanny ngapain sih kalau nongkrong di sana? Ya bagus dong, biar nilai lu paling tinggi lagi. Kayak mana kabar orang tua kau? Halo guys, suasana di teras cafe terasa agak beda. Akila masih berusaha duduk di sana sambil bertingkah seolah semuanya baik-baik aja. Tapi justru karena terlalu dipaksakan, semuanya sempat terasa aneh. Akila datang dengan senyum dan keceriaan yang terlalu cerah untuk kondisinya seperti sekarang. Ditambah lagi ya, Akila sempat berdiri di tengah cafe cuma buat mengumumkan kalau nggak ada yang boleh nanya apapun, apalagi manggil namanya dengan suara keras. Dan pastinya nggak ada yang berniat untuk protes, apalagi sampai meledeknya. Semua teman-teman di sana paham, sangat paham malah. Mereka tahu kondisi Akila jauh dari kata baik-baik aja. Di balik wajah santainya jelas ada sesuatu yang lagi berantakan. Makanya nggak ada yang berusaha mendekat terlalu jauh. Lagi pula semua orang juga punya urusan masing-masing. Terutama di mejanya Go Green. Di sana Vio masih dengan muka jutek andalannya, seolah dunia ini harus ditaklukkan dengan nilai sempurnanya. Bukan cuma dirinya yang dipaksa serius belajar, pacar dan gengnya pun harus ikut tunduk sama aturan versinya. Untungnya kali ini Vio nggak cari ribut dengan Akila guys. Tapi di kepalanya Vio malah merasa tindakannya makin benar. Soalnya saat semua orang sibuk dari sejak kemarin mengkhawatirkan Akila, kenyataannya yang terlihat malah Akila tampak baik-baik aja. Namun sepertinya badannya Vio bakalan gatel-gatel guys kalau belum sempat ngejudesin seseorang. Kali ini sasarannya Fania yang saat itu udah buru-buru pindah ke lapak tengah buat siap meeting bareng Buzzer Beat. Meskipun dua anggota lainnya belum datang, Fania sengaja udah standby duluan di sana, bisa ketawa bareng dengan yang lainnya. Bukan karena kerajinan, lebih tepatnya karena akhir-akhir ini dadanya Fania terasa lebih lega kalau nggak duduk dekat Vio yang tingkat juteknya udah sangat kelewatan. Terus Fanny ngapain sih kalau nongkrong di sana? Ya bagus dong, biar nilai lu paling tinggi. Melihat sikap jutek Vio yang makin hari makin menjadi, alhasil Cantika dan Kiara pun makin terang-terangan menunjukkan rasa keselnya. Bahkan saking keselnya, Cantika sampai nyeletuk dengan sindiran tajam seolah mendukung Vio. Karena bukankah dengan kesibukan akan buat Fania bukan lagi menjadi salah satu saingan untuk Vio meraih ambisinya mendapatkan nilai terbaik di kelas. Dan tumbennya guys, kali ini Vio langsung diem. Padahal biasanya Vio itu nggak mau kalah untuk makin nyolot pada siapapun yang berani membantahnya. Namun kayaknya ya justru sindiran dari Cantika tadi masuk ke kepalanya sebagai ide yang bagus. Sampai Kiara pun bisa langsung meyakinin itulah yang sedang Vio pikirin. Dan kepolosan Kiara menegurnya justru mendapatkan bentakan dari Vio yang merasa kalau emang iya kenapa. Entahlah ya, harapan kita mungkin tinggal nunggu waktu aja guys sampai Vio benar-benar sendirian. Karena dengan sikapnya yang makin keras kepala, lama-lama Fania, Cantika dan Kiara bisa aja memilih menjauh. Kalau William ya, mungkin William ini cocok deh dikasih gelar pria paling sabar sedunia. Masih tahap pacaran aja mental William udah harus sekuat baja demi menghadapi sifatnya Vio. Padahal ya masih mumpung belum nikah, harusnya kan William pikir-pikir lagi. Soalnya seumur hidup itu lama banget guys, dan menjalaninya dengan pasangan yang super menyebalkan terdengar seperti misi bertahan hidup. Sementara itu Slay Queen yang biasanya paling hobi rumpi kali ini pun justru memilih diam juga. Bukan karena nggak peduli pada Akila guys, tapi kan karena tadi Akila sendiri yang udah kasih peringatan. Lagi pula Akila juga salah satu bos PH mereka, harus dihormatin dan disegani. Lagi pula juga urusan keluarga bukan sesuatu yang pantas mereka campuri. Sebenarnya nih ya, bagi mereka semua jebolan asrama 9 ilmu, mereka bukan hanya pernah, bahkan masih ada yang juga sedang mengalami secara pribadi dengan permasalahan beda-beda pastinya. Juga udah terlalu sering melihat orang yang jatuh, hancur, bangkit lagi, lalu lanjut jalan. Mereka tahu satu hal, masalah hidup selalu terasa lebih besar kalau seseorang memilih tenggelam di dalamnya. Yang jelas deh ya, daripada nanti Akila malah meledak ke orang yang salah, lebih baik semua fokus sama urusan masing-masing. Sedangkan Hana yang sedari tadi datang bareng Akila duduk bersamanya, namun sudah waktunya harus gabung sama yang lainnya. Maka gantian nih, akhirnya Adit memilih menghampirin Akila yang lagi duduk sendirian di lapak IC. Seenggaknya Akila masih mau ditemenin saudara angkatnya guys. Bahkan Akila bisa langsung terang-terangan cerita tentang isi kepalanya yang sebenarnya masih kacau balau, masih galau, masih capek, dan sekarang cuma lagi berusaha santai sambil pura-pura kuat. Sebenarnya sih guys, Akila sadar kalau beberapa temennya masih sekali melirik atau mungkin lagi membahas tentang dirinya secara diam-diam. Yang penting jangan ada yang nekat datang terang-terangan dan bikin kepalanya makin sakit. Tapi aturan itu seakan nggak berlaku buat Vicky. Dengan wajah ceria dan hati baiknya, Vicky datang membawa segelas minuman gratis buat
Akila. Pas lihat Akila sepertinya kurang semangat, malah minuman itu dikasihkanlah oleh Vicky ke Adit, yang buat Akila dibikinin lagi yang lebih heboh warnanya. Sesimpel itu guys, tapi justru hal kecil kayak gitu yang perlahan bikin Akila merasa nyaman lagi. Di sisi lain, para cowok-cowok nih, Chaos dan Gaspol pun gak mau ketinggalan bisik-bisik sambil saling saut. Dengan setulus hati mereka pun ikut lega karena Akila akhirnya mau muncul dan bersosialisasi lagi. Artinya keadaan Akila perlahan makin membaik, dan mungkin besok Akila bakal balik ke sekolah. Semuanya begitu tulus guys, walaupun gak harus langsung menunjukkan dengan basa-basi yang nantinya buat Akila merasa nggak nyaman. Jadi cara mereka hanya dengan sengaja memberikan Akila ruang. Karena toh bagi mereka semua, dengan mengetahui siapa orang tua kandung Akila nggak akan mengubah apapun. Dunia tetap berjalan, matahari tetap terbit, ujian kelulusan tetap mendekat, dan hidup nggak bakal berhenti menunggu seseorang selesai bersedih. Bahkan mungkin setelah semua ini justru lebih banyak hal baik yang akan datang buat Akila. Beralih ke Mohan yang masih gelisah sejak kejadian semalam. Perasaannya masih nggak tenang. Maka sambil menunggu jadwal pemotretan, Mohan mengajak Raisa pergi ke rumah Pak Hari, sosok yang selama 3 tahun terakhir udah seperti ayah baginya, satu-satunya orang yang mau mengadopsi dan membiayai hidupnya tanpa pamrih. Jadi bagi Mohan, meskipun sudah bertemu dengan keluarga sedarahnya pun, baginya Pak Budi akan tetap sebagai keluarganya juga. So sweet ya. Bahkan karena itulah guys, seakan insting Mohan tahu kalau tadi malam rasa gelisahnya berkaitan dengan keluarga. Maka mungkin jika nanti membahasnya pada Pak Hari, barulah akan lebih membuat hati Mohan lebih tenang. Entahlah ya. Kebetulan di saat itu rumah Pak Hari baru selesai meeting terkait penyelenggaraan ujian kelulusan nanti. Namun nih karena khawatir dengan Akila yang semalam tiba-tiba batal menginap di sekolahan, maka Pak Hari, Bu Andita dan Bu Anita menyarankan agar Pak Budi mencari kabarnya. Dan saat Pak Budi keluar rumah, kebetulanlah berpapasan dengan Mohan dan Raisa yang baru aja nyampe. Melihat Pak Budi yang agak terburu-buru, Mohan langsung paham guys kemana tujuan Pak Budi. Bukan karena insting tajamnya keluarga Alferik ya, dan bukan juga karena Mohan masih punya perasaan untuk Akila, tapi ya karena semalam Adit sempat kirim foto sedang bersama Pak Budi dan Akila di sekolah. Untungnya ya Mohan langsung menahan ucapannya guys, soalnya Adit minta info itu harus dirahasiakan. Singkatnya aja deh ya, Pak Budi nyampelah ke teras kafe dan suasana langsung berubah. Jujur aja sebagian siswa agak terganggu guys melihatnya. Bukan apa-apa, tapi Pak Budi ini kadang terlalu sok gaul dan hobi FOMO. Padahal namanya anak remaja ya pasti agak risih dong ya kalau ada orang dewasa mendadak masuk tongkrongan. Belum lagi tugas Pak Budi di sekolah terkenal sebagai pemberi hukuman. Jadi begitu beliau datang dengan keramahan khasnya, suasana mendadak hening, canggung, sepi. Dan tanpa Pak Budi sadari, Akila yang sempat melihatnya langsung panik menarik Adit buat sembunyi ke belakang kafe itu. Karena Akila yakin jangan-jangan Pak Budi datang atas perintah Tante Angelika untuk memata-matainya. Dengan muka yang menahan keselnya, Akila mulai menghasut Adit guys supaya ikutan mode ngambek. Toh selama ini mereka juga merasa dibohongi. Tapi Adit malah santai dan mengingatkan mereka cukup bersikap normal aja di depan Pak Budi. Karena Adit tahu Pak Budi bukan orang yang suka maksa ngajakin ngomong. Apalagi kan saat itu mereka bukan lagi berada di sekolahan. Selain itu, kalau emang situasinya bikin nggak nyaman, ya menurut Adit tinggal menjauh aja. Nggak perlu ribet deh intinya. Bagusnya ucapan dan pemikiran sesederhana itu berhasil bikin Akila luluh guys. Akhirnya Akila keluar dari persembunyiannya dan menyapa Pak Budi. Namun nih karena Akila nggak ingin kejadian semalam akan buat Pak Budi merasa kalau Akila mungkin nggak sedang baik-baik aja, atau tepatnya Akila nggak ingin terlihat terpuruk, maka tanpa sadar lagi-lagi Akila yang berusaha terlihat biasa malah jadi terlalu agak berlebihan. Karena saat semua teman-teman masih duduk di tempatnya masing-masing, Akila malah buru-buru nyamperin Pak Budi. Adit pun ikut menyusul lah. Dan lucunya setelah berhadapan langsung, Pak Budi malah jadi jauh lebih canggung. Namun Pak Budi tahu dong harus bersikap biasa supaya anak-anak lain gak curiga dan bertanya-tanya. Namun nih lagi-lagi obrolan basa-basi dan tawa mereka justru terdengar aneh banget. Sampai teman-teman lain yang tadinya gak tahu apa-apa mulai saling pandang. Karena sekarang mereka seakan yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan antara Akila, Adit dan Pak Budi. Bagusnya sih di saat itulah Akila udah tahu waktunya menyudahi basa-basinya dan kembali ke meja belakang lagi dengan hati yang makin gak tenang. Entahlah deh ya, apakah nanti malam para Chaos dan Gaspol bakal menginterogasi Adit. Karena tanpa siapapun sadari guys, di tangan Adit sekarang tersimpan 2 rahasia besar. Tentang Harry yang ternyata adalah seorang hacker yang jauh lebih hebat dari Noel, dan juga tentang Pak Budi yang ternyata mantan detektif. Sekaligus Pak Budi ternyata diam-diam bekerja untuk Harry dan Tante Slay. Pertanyaannya tinggal satu, sampai kapan Kak Adit bisa terus menyimpan semuanya sendirian?